Halo semua, selamat jam segini. Hari ini aku mau bahas Rode Video Micro. Sebelumnya, kita intro dulu. Halo semua, hari ini aku mau bahas Rode Video Micro. Sebelum kesini, aku mau cerita kalau sebelumnya aku pakai Rode Mic Pro. Nah, itu dia. Rode Mic Pro ini pakai baterai 9 volt. Cuman aku punya pengalaman buruk dengan Rode Mic Pro ini. Seringnya baterai ini sudah habis, dipakai di acara terus nggak dapet suaranya. Itu kesalahan dari kami. Terus satu lagi, ini jack 3,5 milinya ini sudah beberapa kali kami ganti. Kayaknya memang kabelnya yang nggak bagus atau kami dapat produk defektif, produk yang nggak bagus. Terus ini juga sudah lepas si tutup baterainya. Cuman kelebihannya di sini itu kita dapat power, terus kita bisa kontrol sensitivitas dari si mic-nya. Oke. Tapi cerita ininya sudah segini dulu karena ini sudah rusak dan kita karena sudah mulai harus menghemat, kami akhirnya beralih ke video micro. Video micro ini bentuknya lebih kecil. Terus saat beli kita dapat informasi ini nih. Dapat garansi 2 tahun tanpa baterai. Jadi di lapangan kami nggak perlu mikirin ini harus pasang baterai, baterainya masih ada atau tidak atau seperti gimana. Terus bentuknya sangat compact dan sudah ada record lyre suspension mount. Ini bentuknya itu sudah ada kayak bumpernya, kayak pernya, jadi ketika kameranya goyang-goyang si suaranya tidak terlalu terpengaruh karena ditahan sama si bumpernya ini. Oke, kita buka aja ini. Nah, si video micro ini datang dengan ini. Kalau dari segi kabel sih mirip sebenarnya dengan si mic pro, tapi kelihatan lebih tangguh aja dengan spiralnya ini. Terus warnanya yang merah ini kayak punya kekuatan tersendiri. Terus kita dapat si shock mount-nya tadi, bumpernya, sama ini dead cat-nya. Dead cat ini fungsinya buat mengurangi noise kalau misalnya kalian syuting di laut, mengurangi suara angin. Jadi dia yang ngelindungin si mic ini. Jadi hasil suaranya lebih baik. Nah, kita akan coba ini suara dari video ini, tapi sebelumnya aku bakal masang ini di 63. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian tahu posisi pasangnya di mana. Ini kita pasang di sini. Duh, keras banget. Bentar. Keras sekali. Oke. Pasang di sini, terus dead cat-nya di sini. Nah, karena ini A73 aku sudah ada cage-nya, aku bisa pasang di sini. Nggak jauh-jauh. Terus kunci. Oke. Terus jack ini masuk ke sini. Masuk ke sini mic. Oke. Ini bentuk tampilannya. Terus kalian bisa ngelihat ini si shock mount-nya bekerja sangat baik ya. Nah, kita bakal nyoba apa perbedaannya mengambil gambar dengan mengambil suara dengan kamera langsung, Rode Micro atau dengan AT2020. Oke, kita coba dulu. Tes 1 2 3. Halo, selamat jam segini. Ini aku ngambil suara dari kamera A6300 menggunakan mic bawaan dari A6300. Kalian bisa dengar hasil suaranya. Terus kita akan coba pakai radio micro. Kita akan coba pakai Rode Micro. Halo, selamat jam segini. Hari ini aku ngetes Rode Micro di kamera 6300. Kita bedakan hasilnya. Harusnya hasil suara dari Rode Micro ini lebih baik dari mic bawaan kamera karena sudah punya receiver mic yang lebih besar. Ini kita di pinggir jalan, tadi ada suara motor, mungkin masuk suara motornya.
Jadi kita juga bisa tahu sensitivitas dari si Rode Micro ini. Terus terakhir, aku ngambil suara dari AT2020 menggunakan Focusrite. Mungkin ini hasilnya akan lebih baik lagi, tapi kita jadi punya tugas yang lebih banyak karena harus pasang laptop untuk colokin USB-nya supaya AT2020 dapat power, karena mic ini mic aktif harus menggunakan power 48 volt agar berfungsi dengan baik. Jadi kalau misalnya boleh saran, apakah Rode Micro ini layak digunakan? Ini sangat layak kalian gunakan untuk di outdoor ya, tapi tidak boleh terlalu jauh dari si orang yang disuting, dari subjeknya. Dan karena Rode Micro ini direksional langsung ke arah depan, jadi dia menangkap suara lebih baik dan tidak terlalu menangkap suara di kiri atau kanan dan belakangnya. Jadi harusnya hasil dari Rode Micro ini lebih baik karena dia direksional, tidak menangkap kiri kanan dan belakang suaranya. Jadi kalau misalnya kalian syuting vlog di keramaian, hasil suaranya akan lebih baik daripada mic bawaan si kamera. Tapi tentu saja jarak orang dan kamera dengan mic-nya tidak boleh terlalu jauh karena akan sangat mengganggu sekali hasil suaranya. Ini aku bandingkan sekali lagi. Ini menggunakan AT2020 tanpa post processing. Ini menggunakan Rode Micro dari A6300 tanpa processing. Oke, aku juga bakal ngetes Rode Micro ini menggunakan instrumen gitar karena cuma ini yang bisa aku mainin. Aku coba chord dulu. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Coba tanya, ya. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Oke, ini aku coba pakai AT2020. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Oke, itu tes video micro untuk hari ini. Saran aku baiknya kalian juga ngambil ini karena harganya lebih murah. Terus karena aku punya pengalaman buruk dengan Rode Mic Pro, aku nggak ngambil ini lagi karena hal-hal yang aku sebutkan di awal tadi. Oke, segitu aja hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.